pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya baik? Baik. Sebelum mulai kita absen dulu ya. Yang ibu panggil katakan hadir. Adelar, Hadir. sambil angkat tangan ya. Adelar, Hadir. Rival, Hadir. Davi, Hadir. Raihan. Hadir. Berarti hari ini hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin Raihan, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Terima kasih anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Apakah kalian masih ingat belajar bersama Ibu Siti materi apa yang Ibu Siti ajarkan? Tentang siklus air. Siklus air. Selain itu apa aja? Ya, urutan peristiwa ya. Apa masih ingat apa itu siklus air? Bagaimana urutannya? Ada yang ingat? Untuk kali ini kita lanjutkan ya materi yang sebelumnya mengenai siklus air. Kita akan bagi dua kelompok, Adelar sama Raihan, Rival sama Davi ya. Yuk kita amati Adelar, Raihan. Ada yang ingin ditanyakan? Coba ya, mati dulu. Ya. Ya. Yuk, sekarang lihat ya. Udah? Baik, kembali ke tempat masing-masing ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan setelah melihat dari media? Ada yang ingin ditanya? Apakah ada yang tahu itu apa evaporasi? Ada yang tahu nggak? Ya. Air menguap. Oh iya, betul. Coba ulang. Air menguap. Ya, air yang ada di daratan menguap lalu naik ke atas. Ada yang tahu kondensasi? Ya, kondensasi merupakan proses dari penguapan tersebut membentuk sebuah awan hitam, membentuk titik-titik air lalu menjadi awan hitam. Lalu selanjutnya presipitasi. Ya betul, presipitasi adalah proses di mana ya air yang membentuk awan hitam tersebut berubah menjadi air hujan turun kembali ke bumi. Untuk lebih jelasnya kita baca teks berikutnya. Dibaca per kalimat, putar dari Adelar dulu.
ulang lagi ya. Jadi evaporasi adalah evaporasi. Cuma tapi ini berubah air Dari wujud cair menguap sehingga adanya perubahan menjadi gas. Naik ke atas, kemudian di atas menjadi butiran air yang berubah menjadi awan hitam yang disebut dengan kondensasi. Terus selanjutnya setelah adanya perubahan menjadi awan hitam kembali mencair yang dinamakan setelah kita mengenal tahapan siklus air bukan hanya ada satu tapi ada beberapa macam. Untuk mengenalnya mari kita baca kembali, ada 4 paragraf satu ya, mulai dari Raihan. air yang kita manfaatkan sekolah ini untuk merupakan tahun 9 oleh siklus air. Air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran. Siklus air adalah pola sirkulasi air dalam ekosistem yang dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari, lalu terjadi penguapan hingga akan terjadi kondensasi uap air, yaitu proses perubahan uap air menjadi titik air. Jika uap air telah menjadi titik air, maka hujan akan turun. Setelah itu, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar dan yang meresap ke dalam tanah, jatuh ke di dedaunan, mengalir menuju laut atau mengumpul di danau, serta menguap lagi ke atmosfer. Siklus air dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu siklus air panjang, siklus air sedang, dan siklus air pendek. Siklus air panjang adalah siklus yang biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau beriklim subtropis. Siklus ini umumnya tidak menghasilkan hujan dalam bentuk air, melainkan glacier atau salju terlebih dahulu. Air laut yang memanas akibat sinar matahari akan menguap menjadi uap air, lalu mengalami proses sublimasi. Selanjutnya akan mulai berbentuk awan-awan yang di dalamnya terkandung kristal es. Mulai dari proses tersebut, awan akan bergerak menuju daratan hingga mengalami presipitasi, lalu turun menjadi salju. Salju yang terakumulasi akan berubah menjadi kristal. Setelah kristal mencair akibat suhu udara, terbentuklah aliran sungai yang kemudian kembali ke laut. Siklus air setelah merupakan siklus kondensasi terjadi di Indonesia. Pada siklus ini juga mampu mengikuti penyebabkan siklus ini atas daratan awan yang terbentuk menggunakan awan yang sebagai sumber laut. Hujan tersebut kemudian mengalir menuju saluran arus lagi ke laut. Siklus air pendek pada dasarnya tidak mengalami pergerakan angin yang berarti, jadi uap air yang sudah terbentuk dengan segera mendingin kemudian turun sebagai hujan di kawasan sekitar laut. Hal inilah yang membuat siklus ini dikenal sebagai siklus air pendek. Udah baca semua ya. Jadi sekarang informasi apa yang didapatkan dari teks non fiksi ini, macam-macam siklus air, apa yang didapatkan? Siklus air panjang, dan siklus air pendek. Ada yang bisa jelasin nggak apa itu siklus air panjang? Siklus air panjang adalah siklus yang biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau beriklim subtropis. Siklus air sedang. Jadi siklus air panjang itu ketika air menguap tidak langsung saat yang air bukan lagi berbentuk air, namun biasanya berbentuk salju karena di atasnya terjadi pengkristalan sehingga membentuk cairan es. Jadi ketika turun ke bawah itu bentuknya itu salju, bukan air. Seperti di luar negeri kan ada salju ya. Lalu kalau selanjutnya siklus air sedang. Ada yang tahu? Siklus air sedang merupakan siklus air yang biasa terjadi pada siklus ini tidak langsung jatuh ke daratan. Jadi gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Gimana sih maksudnya turun ke daratan? Dan
Butiran air. Butiran air. Dan apa? Ya benar. Jadi pada saat air menguap lalu terjadi kondensasi di atas, dia terbawa dulu. Jadi turunnya itu di daratan. Jadi terbawa di daratan. Jadi air menguap kan di lautan, di sungai, di danau, naik ke atas, lalu bergeser dan turun di daratan. Sedangkan siklus air pendek, apa itu siklus air pendek? Siklus air pendek pada dasarnya tidak mengalami pergerakan angin yang berarti dan juga yang sudah terbentuk dengan segera mendingin kemudian turun sebagai hujan di kawasan sekitar laut. Hal ini membuat siklus ini tidak sama. Jadi apa bedanya dengan siklus sedang? Air laut. Siklus air pendek tidak mengalami Jadi saat air menguap, terus terjadi kondensasi di atas, dia tidak bergerak, lalu turun lagi di laut tersebut. Jadi airnya kembali ke laut. Sedangkan yang siklus air sedang itu ke bawah ke daratan, turun di daratan, jadi airnya juga mengalir kembali ke lautan. Jadi perbedaannya seperti itu. Apakah mengerti? Baik, berarti untuk tugas mau sekarang atau nanti? Dua ke rumah. Enggak. Tadi ya. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian, namun Ibu ingin tahu apa sih yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Belajar tentang siklus ayam dan siklus pendek. Coba kembali jelaskan siklus air panjang, pendek, dan sedang itu apa? Ada yang mau jelasin siapa? Siklus air panjang adalah siklus yang biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau beriklim subtropis. Siklus ini umumnya tidak menghasilkan hujan dalam bentuk air, melainkan gletser atau salju terlebih dahulu. Air laut yang memanas akibat sinar matahari akan menguap menjadi uap air, lalu mengalami proses sublimasi. Selanjutnya akan mulai terbentuk awan-awan yang di dalamnya terkandung kristal es. Mulai dari proses tersebut, awan akan bergerak menuju daratan hingga mengalami presipitasi, lalu turun menjadi salju. Salju yang terakumulasi akan berubah menjadi gletser. Setelah gletser mencair akibat suhu udara, terbentuklah aliran sungai yang kemudian kembali ke laut. Baik, terima kasih Adela. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugas ya. Kerjakan tugasnya. Sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan doa. Sekarang doa dipimpin oleh Ade. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.